ada apa namanya apa? Jadi Allah memberi isyarah robbani, isyarah dari Allah ketika kita menuju. Coba kita lihat. Yang pada orang lain berapa? Satu. Yang ke kiri ke kanan ya berapa? Satu. Jadi bisa jadi yang salah orang itu salah, atau bisa jadi yang salah yang kanan kiri atau orang lain. Yang ke belakang berapa? Tiga. Berarti kita 60% harus menasihati diri sendiri dulu. 20% orang yang kita curigai, 20% bisa saja orang yang tidak kita curigai yang salah. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus banyak introspeksi. Menyalahkan orang gampang, tapi menyalahkan diri sendiri itu lebih sulit. Kenapa? Banyak orang, semua orang bisa marah-marah, giliran kena dirinya sendiri pincang. Ketika dikasih tahu kesalahannya marah. Ada apa? Jadi kasih tahu kalau dia yang salah marah-marah. Dan ini kenyataan. Terus bagaimana dengan apa yang ada pada diri kita? Ya sebagaimana kita sudah mendapatkan keterangan yang disebut dengan khawatir, ya kan? Jadi berita dari langit. Jadi dalam 24 jam berapa ribu khawatir yang turun? Ya, berapa lupa saya gitu. Apa 24 ribu? Nah, lebih ya. Lupa saya jumlahnya. Intinya khawatir yang turun dari langit ini banyak. Kalau hati kita bersih, ya, khawatir itu langsung masuk ke dalam hati. Tapi untuk orang yang bersih. Kalau belum bersih, belum bisa masuk ke dalam hati. Kalau tidak masuk ke dalam hati, ya, yang lari ke sebelah kanan ditangkap oleh malaikat. Khawatir yang lari ke sebelah kiri ditangkap oleh setan. Karena dalam diri kita, ya, di hati kita, di kanannya ada posnya malaikat, di sebelah kiri posnya setan. Makanya dengan demikian Allah memberikan masukan, ilham. Dan Quran menyatakan fa'alhamaha fujuraha, yang dari setan, wa taqwaha yang dari malaikat. Jadi ada ilham melalui mereka. Yang melalui mereka ini sudah langsung namanya ilham. Wa ilham dan malaikatil muqarrabin. Ilham dari malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari setan namanya taswis. Terus gimana membedain antara ilham dan taswis? Godaan dan petunjuk. Jadi kalau yang dari malaikat ini petunjuk. Kalau yang dari setan walaupun perkara benar namanya godaan. Ini contohnya pingin kawin. Ya, contohnya pingin kawin. Jadi niat ingin menikah, ingin kawin itu adalah pemberian dari Allah. Ya, setiap orang yang normal pasti ingin kawin. Kalau tidak ingin kawin perlu ke Grogol, ya, ke rumah sakit, ya, rumah sakit apa itu? Sumber waras. Rumah sumber waras. Kemudian sama-sama ingin menikah, ingin kawin. Kalau yang ngajak itu setan, yang pertama, ya,
ajakannya karena cantik atau cantik. Yang kedua, harta kekayaan. Kalau kamu nikah sama dia orang kaya, kamu nanti bisa mengasih harta kekayaannya. Sehingga tidak jarang karena menikah karena kekayaan, setelah menikah dibunuh. Ya kan? Iya. Diambil kekayaannya karena buru-buru nunggu mati asli repot. Ya biar cepat kaya dibunuh aja, akhirnya masuk penjara. Inilah ciri-cirinya yang taswis itu, ya, tidak konsisten. Kenapa? Taswis itu lemah. Ketika tidak berhasil, ya, godaan yang pernah tidak berhasil berubah dengan godaan yang lain. Tidak berhasil, berubah lagi. Iya, materinya sama tapi modelnya berubah juga. Tidak istiqomah. Itu namanya taswis dan setan. Kemudian tujuannya mesti bukan kepada Allah, kepada materi, kepada apa yang disenangi oleh nafsu. Sehingga nafsu dengan setan itu selalu berkolaborasi. Jadi setan itu selalu menggunakan nafsu kita untuk bisa masuk ke dalam hati manusia. Nafsu yang diperalat oleh setan. Kemudian yang dari malaikat bagaimana? Yang namanya ilham cenderung istiqomah. Ayo, wanita berjamaah. Ketika malas, dia pas ayo berjamaah. Makanya saya sering bilang, kita ini baik karena dipaksa baik. Jadi ketika Allah menghendaki kita baik, maka Allah ciptakan kondisi yang membawa kita kepada kebaikan. Ya, contoh, dan kita tidak usah pakai peta umpet kayak saya. Oh, kalau virus itu istiqomah berjamaah wajibah 2 kali tiap hari, iya kan? Mudah jamaah gimana kalau kita paksa ya? Kalau saya tidak berjamaah gimana? Kan lucu kan? Sehingga jadi aslinya saya itu istiqomah awalnya terpaksa juga tidak. Makanya kondisi terpaksa ini sengaja memang saya cipta saya membuat. Kenapa? Kalau enggak gitu kita tidak istiqomah. Jadi yang apa bedanya yang bisikan malaikat dengan bisikan setan? Kalau bisikan setan berubah-ubah. Ya. Kenapa? Inna kaidas syaitana dhaifah. Tipu daya setan itu lemah, karena lemah berubah. Tapi yang ilham dari Allah melalui malaikat cenderung istiqomah. Ayo, ini terus istiqomah sampai akhirnya ya seperti paku. Ya, semakin dipukul semakin nancap, semakin kuat. Dipukul sakit apa? Sakit, tidak enak aslinya. Ya, kita istiqomah itu tidak enak awalnya. Apa? Ya, yang kita seringin banyak kan. Maka kita harus memotong yang tidak kita seringin, kita buang. Jadi itulah ya, tanda-tandanya yang bisikan setan dengan ya khatir syaitani dengan khatir malaki atau ilham dan taswis. Itu bedanya. Yang kedua apa tadi? Dalam amal kebaikan bagaimana kita bisa tahu ini syahwat rohani atau memang lillah gitu. Kalau kita berbuat baik, apakah ini hasil bisikan setan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala?